Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, semua baik, amin. Baik, kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari satu hati kita akan berdoa. Kami ada sampai saat ini hanya karena Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu, atas anugerahmu, atas kesempatan baik ini untuk kami membangun mezbah di tempat ini. Engkau selalu hadir di setiap keadaan kami, di setiap musim hidup kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa pujian ini, kami bawa penyembahan ini. Ya Rabashakata karalama ya ralama. Kira Rabashakaralama. Kira Rabashakaralama ya ralama. Kira Rabashakaralama ya ralama. Kira Rabashakaralama ya ralama. Kira Rabasharalama ya. Oh, kami kan tenang di dekat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Karena Engkau sungguh baik. Dan kasih setiamu dan anugerahmu besar bagiku. Hanya Kau yang ku mau, hanya Engkau yang ku rindu. Selalu ingin di dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Syararamayaralamaya. Oh, kirarabasyanalamayalamayalamayala. Terima kasih Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Bersama
Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatimu, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kita mau naikkan pujian lebih sungguh lagi saudara. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku mengagumi sungguh. Sekali lagi katakan. Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh Kau ajaib. Angkat tanganmu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur. Oh, anugerah-Mu. Amin. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang percaya sama-sama katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu oh, Kau membuatku berharga di mata. Jemaat sendiri katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab anugerah-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Oh, thank you. Kau membuatku lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku
matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatimu. Kau membuatku berharga di matamu. Berharga di matamu. Selalu indah di matamu. Itu yang ku mau Tuhan. Oh, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ya rama syana lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Ira lama lama lama. Syana lama ya lama ya lama ya lama. Syana lama lama lama. Kami bangun mesbah ini Tuhan. Kami bangun hubungan ini karena kami mengasihi-Mu. Oh, kami sangat mengasihi-Mu Yesus. Oh, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Oh, Shakabarabara, Sharalabarabara, 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 Inarabaya, Sharalabarabara, Sharalabarabara, Kinarabaka Shakarala. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak terbatas bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan, ku kagumi, yes amin, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kuasa, tak terduga cara
Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak tertinggal jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama katakan. Ku kagumi, yes, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Angkat tanganmu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Oh, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Setiap orang pernah mengalami ada di titik terendah, saudara. Saya juga pernah mengalami. Dan kalau malam hari ini kau berkata, Tuhan, ini titik terendahku. Orang-orang terdekatku menjauh. Orang-orang yang bisa aku andalkan pergi satu persatu. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa, saudara. Membuat kita kagum. Membuat kita semakin hari semakin kagum. Dia bekerja di luar akal pikiran kita. Hari ini juga, apapun keadaanmu, kuasanya yang tidak terbatas itu sanggup memulihkan keadaanmu. Katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa, tak terduga caramu. Kau yang ku
andalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih, kami hanya butuh kasih-Mu Tuhan. Tak terduga. Oh, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan tak terbatas, tak biarkan kuasanya menjamah setiap kita. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala. Sekali lagi lalu sembah Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia selalu ada di setiap musim hidupmu, di setiap langkahmu, di setiap keadaanmu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu ada buat engkau. Dia selalu bersamamu. Oh. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dia sedang memulihkan hatimu. Oh, haleluya.
Terus sembah dia. Terus berkata-kata di dalam roh. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Syakabarabara. Oh, syararara. Kiraraba syakababarabara. Syakabarabara. Syakabarabara. Kiraraba syakararabara. Kinaraba syakararabara. Syararabara. Kiraraba syakatakararabara. Syakarabatakarabarabara. Syararabara. Ketika kita menghadapi keadaan yang buruk, sepertinya semua pintu tertutup, sepertinya semua jalan buntu. Mungkin ada satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau meninggalkan aku? Apakah Engkau melupakan aku? Pasti Tuhan menjawab, tidak. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku gak pernah membiarkanmu. Justru seringkali kitalah yang menjauh dari Tuhan, saudara. Kita yang pergi meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan setia menantikan kita. Dia setia. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia nggak akan biarkan kita ketakutan. Dia nggak akan biarkan kita khawatir. Bahkan dia nggak pernah biarkan kita jatuh. Sebab tangannya selalu menopang kita. Syakararabara. Kiraraba syakatakar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih. Di setiap musim hidupku, selalu ku lihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Angkat tanganmu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu
aku menang. Sama-sama katakan, di setiap musim. Di setiap musim hidupku selalu ku lihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjagalah di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup. Dengan iman percaya bersamamu ya Tuhan. Oh, aku dengan sayapmu Tuhan terbang tinggi bersamamu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup dengan sayapmu. Oh, amin. Oh, bersamamu. Oh, aku amin. Sayapmu, haleluya, amin. Aku, oh, bersama. Malam hari ini bangkitkan iman percayamu, sebab hanya bersama Tuhan engkau sanggup berjalan. Yes, ada kekuatan yang baru. Oh, haleluya. Yes, bersamamu aku lagi katakan, oh, bersamamu ya Tuhan. Oh, oh, amin. Aku menang. Mari bangkit berdiri sama-sama. Oh, katakan bersamamu. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Dengan sayapmu, oh, terbang tinggi. Lagi katakan, oh, bersamamu ya Tuhan.
berikan kemenangan dalam hidupmu. Oh, tangkap dengan iman percaya. Kemenangan menjadi bagian hidupmu. Yes. Yes. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Come on. You are holy. Are you Lord Yes. Almighty? What is the Lamb? Oh, oh. What is the Lamb? Yes. You are holy. Holy, holy, holy. Yes. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Come on! You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? One more time! You are holy, oh, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Angkat dua tanganmu. You are holy, holy. Are you Lord Almighty? What is the Lamb?
Worthy is the Lamb. 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 Amen. Sungguh hanya Engkau yang kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang indah di tengah-tengah kami. You are holy Lord. You are glorious Lord. You are so good Lord. You are faithful Lord. Ya. Syararaba. Syararaba. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dilayakkan untuk datang dan menyembah-Mu Tuhan. Yes. Oh. Thank you Jesus. Terima kasih. Biar Tuhan sendiri yang menjamah setiap kami Tuhan. Setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Amin, amin. Kami selalu memerlukan Tuhan. Ya. Kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ya. Hanya Engkaulah kehidupan kami. Terima kasih Yes, Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semua yang mengikuti Night of Worship pada malam hari ini. Hidup kami benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang terikat dilepaskan. Yes. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang bimbang, yang ragu diteguhkan di dalam Amen. nama Yesus. Bahkan yang terhilang ditemukan in Jesus name. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat yang indah Tuhan. Kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Sebab kerajaan Tuhan bukan tentang kata-kata tapi tentang kuasa. Dan kami bersyukur Tuhan firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipanggil, ditetapkan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara boleh silakan duduk. Ya, sekitar 20 menit ke depan kita akan bersama-sama mendengar firman, merenungkan firman dan juga menyembah Tuhan. Jadi tim Praise and Worship boleh tetap ya. Ya, mungkin boleh Cornel, pemusik semua boleh di sini. Ya, puji Tuhan. Saya mau menyampaikan satu tema, Saudara. Yesus datang segera. Kita tahu bahwa semua dari kita menantikan kedatangan Yesus. Hari Minggu kemarin saya menyampaikan firman bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Abide in me." Tinggallah di dalamku, melekatlah denganku, terus terhubung denganku. Sebab Tuhan tahu bahwa kita gak bisa hidup tanpa Dia. Kita gak bisa terpisah dari Dia dan kita gak bisa berada di luar Dia.
Dan hari ini firman Tuhan katakan, Dia datang segera. Siapa di sini yang menantikan kedatangan Tuhan? Boleh angkat tangan. Maranatha, Yesus datang segera. Dia datang segera, oleh sebab itu saat ini saudara, kita perlu tahu ada 3 hal yang Tuhan lakukan buat kita, gerejanya. Gereja Tuhan adalah mempelainya. Seperti ya saya dulu menantikan waktu saya pacaran sama Pastor Billy, saya menantikan ya nanti kapan ya waktunya ya saya bisa bersama-sama sama Billy menikah gitu ya. Saya tunggu di Surabaya, Pastor Billy di Port gitu. Tapi saya tahu suatu saat hari itu akan segera tiba. Jadi saya sekolah, saya kuliah, tapi pikiran saya itu menikah gitu. Waktu kuliah saya cuma sampai semester 3, saudara. Saya udah tahu gitu, saya nggak bakalan sampai selesai kuliahnya karena nanti setelah menikah saya akan lanjutkan di Australia sekolah sama-sama Pastor Billy. Jadi mungkin ada cowok mungkin senengin saya, ada cowok ngerayu saya dari SMA, kuliah, saya nggak peduli gitu. Karena saya tahu, saya sedang menantikan calon suami saya, mempelai pria itu saudara. Dan sama, saat ini kita hidup di dunia, kita nggak lagi fokus sama apa yang ada di dunia ini. Karena fokus kita selalu kepada kekekalan, fokus kita selalu kepada Tuhan. Ya, Yesus datang segera, yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu kita nggak perlu pusing sama hal-hal yang ada di dunia. Tuhan katakan, langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Bukan hanya akan lenyap saudara, tapi seluruh bumi, seluruh dunia ini dan isinya sedang lenyap. Kalau kita tahu seluruh dunia ini sedang lenyap, ngapain kita itu musingin yang ada di dunia ini? Toh itu semua cuman sementara. Kita perlu ingat bahwa Tuhan ini menanti-nantikan loh waktunya untuk datang kembali menjemput setiap kita. Saya tuh hari-hari ini ya merasa waktu itu berlalu sangat cepat. Kamis lalu Cik Cu yang melayani di sini, saya ingat karena saya nggak datang doa malam, mohon maaf. Saya datang diundang acara ulang tahun pernikahan cucunya Mami Susan, saya panggil dan diminta doa di sana saudara. Jadi saya ingat, lah kok hari ini saya yang pelayanan saudara. Udah seminggu berlalu, cepet sekali. Padahal kayaknya baru aja minggu kemarin saya khotbah di sini. Berasa ya ampun, sehari itu ya saudara, itu kayak sejam. Seminggu itu ya kayak sehari. Sebulan itu kayak seminggu, ini menurut saya. Mungkin saudara juga merasa hari ini berlalu sangat cepat. Memang Tuhan ini sedang melakukan percepatan saudara. Waktunya gak lagi ditunda-tunda, Tuhan gak lagi berlama-lama saudara. Dia akan segera datang kembali, yang setuju katakan amin. Berbahagialah setiap saudara dan saya yang sudah mengenal Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah mengerti kebenaran, sudah mengenal pribadi Yesus. Ada 3 poin yang saya mau bagikan di sini. Yesus datang segera. Kita perlu tahu bahwa yang pertama, Dia membangun gerejanya. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Gereja YHS bukan dibangun sama para pastor di sini, tapi Tuhan sendiri yang membangun gerejanya. Tuhan katakan pada saat itu kepada Petrus, karena Petrus adalah jemaat mula-mula yang pertama kali. Tuhan katakan, I will build my church. Aku membangun gerejaku. Jangan pernah merasa gereja itu milik personal, milik pastor A, milik pastor B. Oh gereja YHS ya miliknya pastor A ya. Oh gereja ini miliknya pastor B ya. Enggak. Gereja itu miliknya Tuhan dan gereja itu yang membangun hanya Tuhan. Amin. Mari kita lihat dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Jadi yang membangun gereja Tuhan itu Tuhan sendiri, sebab Dia yang establish, Dia yang mendirikan, Dia sendiri yang punya
angan-angan gitu ya. Aku mau bangun seperti apa. Seperti saudara kalau mau membangun rumah itu ada blueprintnya, udah ada gambarannya saudara. Dan itu Tuhan membangun kita, gerejanya. Dia sendiri yang membangun. Gereja adalah milik Kristus, kata John Stott ya. Gereja adalah milik Kristus, dialah yang mendirikan, menebus dengan darahnya, dia yang sudah membeli kita, menjadikan kita miliknya dan membangunnya sampai hari ini. Dia yang mendirikan, dia yang establish, dia yang menebus, membeli dan membangun, build sampai saat ini. Tuhan gak pernah berhenti bekerja dalam membangun gerejanya, saudara. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang memiliki kita, Tuhan sendiri yang akan take care. Tuhan sendiri yang akan pedulikan gerejanya. Tuhan sendiri yang akan menjagai gerejanya. Tuhan sendiri yang akan melindungi gerejanya. Tuhan katakan di ayat yang 16 pasal 16 ayat 18b, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya. Karena Tuhan yang punya kepentingan atas gerejanya. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan gak akan biarkan ada sesuatu hal yang jahat bisa ya merampas gerejanya. Bisa menyelakai gerejanya. Alam maut, kegelapan, kuasa iblis tidak akan kuat menghadapinya. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang menjagai. Tuhan sendiri yang melindungi. Yesus memberikan janji bahwa kekuatan maut, kegelapan tidak dapat mengalahkan atau menaklukkan gereja. John MacArthur mengatakan gereja adalah karya Kristus. Dialah yang membangunnya, dialah yang melindunginya dan menjamin kemenangannya. Saudara dan saya disebut lebih daripada pemenang. Saya percaya tidak ada kuasa kegelapan yang bisa bertahan menghadapi saudara dan saya. Sebab Tuhan sendiri yang berpihak bagi kita. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita tahu Tuhan yang menjaga kita, gak perlu takut. Gak perlu lagi ragu, gak perlu lagi bimbang. Tuhan udah bilang ya, alam maut tidak akan menguasainya. Kegelapan tidak akan bisa menguasainya. Sekalipun gereja Tuhan mengalami tantangan, sekalipun gereja Tuhan mengalami kesukaran, apalagi di akhir-akhir zaman ini saudara, tenang. Endingnya sudah tahu bahwa semua yang ada di dunia ini gak bisa mengalahkan kita. Sebab roh Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya, kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Dan kemenangan sudah pasti menjadi bagian kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Mari sama-sama katakan, ku mengasihimu Yesus. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. terima kasih Tuhan. Kau beriku Kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Bersama katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sama-sama angkat tanganmu. Katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dialah perlindungan kita, kekuatan kita, saudara. Tenang, kalau Tuhan yang menjagai, Dia yang melindungi kita selalu aman. Saya jadi ingat nih kesaksian mama saya, baru kemarin lusa ya. Mama itu cerita sama saya, sore-sore pulang dari toko. Lia, tadi ya, mama itu hampir nubruk katanya. Pagi-pagi kalau nggak salah. Nah, mama saya tuh setiap hari itu pasti senam olahraga. Jam 4 bangun, terus jam 5 udah mulai siap-siap, setengah 6 mungkin berangkat, saudara. Dan di situ kadang ya karena masih pagi gitu, siap-siapnya nggak maksimal gitu ya. Terus pakai sepatu olahraga itu di mobil ya. Waktu tuh mama saya tuh lagi lampu merah, terus stop. Terus di sana Mama nggak pindah persnelingnya itu ke P atau ke N, tetap di D. Cuman kalau di HRV itu ada namanya itu seperti lock otomatis gitu ya. Kalau dipencet itu seperti di handrem. Nah, sekalipun pada saat itu di handrem saudara ya. Mama saya terus waktu lampunya itu dari merah jadi hijau, dia itu cepet-cepetan gitu ya. Langsung dia pencet, terus waktu pencet itu gas saudara, itu kayak jalannya tuh cepet banget dan benar-benar hampir nobrok saudara. Ini nggak tahu gimana penjelasan saya, mungkin bisa ada yang miss gitu ya. Tapi mama saya yang pada saat itu bilang gini, itu benar-benar lihat perlindungan Tuhan. Kalau nggak perlindungan Tuhan itu mama pasti nobrok gitu. Karena pada saat itu benar-benar mobilnya itu kayak nyung gitu saudara, cepet banget gitu. Dan mama lagi pasang sepatu, bayangin lagi pakai sepatu sambil lagi kayak nyetir, jadi nggak konsen saudara. Tapi puji Tuhan sama sekali nggak nobrok, sama sekali nggak notol saudara. Sekalipun ini ya, kelalaiannya kita loh saudara. Sekalipun kita yang salah, tapi tetap Tuhan itu melindungi kita. Tuhan mau kasih tahu kalau Dia yang melindungi, Dia yang menjagai, tenang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita selalu aman di dalam Tuhan. Amin. Dialah perlindungan kita sebab Dia sendiri yang membangun kita. Dia sendiri yang memiliki kita. Yang kedua saudara, Yesus datang segera. Bukan hanya Dia membangun gerejanya saja, tapi Dia memurnikan gerejanya. Hari-hari ini mungkin saudara ngalami masa-masa yang sukar. Banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali saudara. Banyak hal-hal yang terjadi yang gak sesuai sama maunya kita. Dan kita rasa Tuhan kenapa sih gitu, ini berat banget tuh. Sampai rasanya tuh gregetan gitu ya, ngalamin ini ngalamin itu gitu. Sampai kadang itu kayak aduh Tuhan berikan aku kesabaran gitu kan. Nah saudara, justru melalui masa-masa yang gak enak, justru melalui masa-masa yang sukar, sebenarnya Tuhan itu memurnikan kita. Melalui proses yang menyakitkan, melalui proses yang gak mengenakkan, gak nyaman, itu Tuhan sedang memurnikan kita. Ayub katakan, kalau aku diuji, ya seperti
emas aku akan keluar. Karena dia tahu jalan yang ada padaku dan ketika dia menguji aku akan muncul seperti emas. Saudara, kalau kita nggak ngalamin pressure, kalau kita nggak ngalamin tekanan, ya nggak akan kelihatan aslinya itu. Tapi Tuhan tuh sengaja menekan kita melalui peristiwa-peristiwa, saudara, supaya tahu apa sih yang ada di dalam kita. Anggur tuh harus diperes, harus ngalamin press supaya bisa keluar wine. Nah, emas itu harus dibakar supaya kelihatan kotoran-kotorannya. Ketika dibakar itu jadi seperti cairan, kemudian kalau ada kotorannya itu akan disingkirkan, dipisahkan. Kalau hari-hari ini saudara ngalami masa-masa yang aduh Tuhan kok gini banget gitu ya. Itu artinya kita sedang dimurnikan. Yang setuju katakan amin. Sebab Tuhan itu menciptakan kita menjadi pribadi yang mulia. Kenapa logam itu dikatakan logam mulia? Berharga. Mulia itu saudara gak ada kotorannya. Emas yang murni, mulia, itu murni, gak ada campurannya. Gak kecampur. Gak sekalipun kita hidup di dunia ini gak berarti kita jadi sama dengan dunia ini. Bercampur sama dunia ini. Unsur-unsur dunia masuk dalam hidup kita. No. Tuhan memisahkan kita, Tuhan menguduskan kita, Tuhan menyucikan kita karena Tuhan tahu. Kita bukan milik dunia ini, kita miliknya Dia. Dan kita ini adalah penduduk surga, kita adalah warga kerajaan surga. Kita sedang dimurnikan. Maleakhi 3 ayat yang kedua. Siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri pada saat dia menampakkan diri? Sebab dia seperti api seorang pemurni logam dan seperti sabun seorang penatu. Tuhan itu ya kesukaannya memurnikan, membersihkan, menyucikan. Tuhan tuh tahu kalau di dalam hati kita masih ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan terus proses kita di sana. Dia tahu caranya saudara. Dia gak cepet-cepetan yang penting cepet jadi. Enggak saudara. Sebab kita ini dibentuk, disiapkan untuk kekekalan. Jadi Tuhan gak asal-asalan saudara. Sakaria 13 ayat yang ke-9. Dan aku akan membawa yang sepertiga itu ke dalam api. Gak semua loh dimurnikan. Cuman sepertiga saudara. Wah cuman sepertiga. Aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Emas ditaruh di api perapian panas. Kadang mungkin ada hal-hal yang membuat kita itu panas. Emosi kita panas. Tapi tenang. Ternyata ketika kita dibuat panas sama Tuhan itu sedang dimurnikan. Oke Tuhan gak apa-apa aku melalui ini. Gak boleh protes saat diproses. Aku tahu Engkau sedang memurnikan aku. Aku tahu Kau sedang menyucikan aku Tuhan. Dan kenapa dimurnikan? Tuhan katakan ini dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan 7. Bersukacitalah sekalipun sekarang ini untuk seketika saja, sebentar aja kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tujuannya ini dia, ada tujuannya untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas fana. Iman lebih berharga dari emas yang diuji oleh api sehingga kamu memperoleh pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ternyata kalau ada hal-hal yang kayaknya membuat kita marah, menguji emosi kita, kita sedang diuji. Setuju katakan amin? Ya, jadi saudara nanti ya kalau kita menghadapi sesuatu kita udah mulai nih, duh Tuhan gitu gregetan ya. Oh aku sedang diuji, aku sedang dimurnikan, aku sedang dibuat Tuhan semakin indah. Itu saudara, ada tujuannya. Semua yang terjadi dalam hidup kita semua ada tujuannya. Memurnikan iman kita yang lebih berharga daripada emas. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Dia setia menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita, termasuk
pekerjaan proses pemurnian. Jadilah kudus karena aku kudus, kata Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujian, kami mau selalu bersyukur Tuhan, semakin mengasihimu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Surga itu kudus, Tuhan itu kudus. Tuhan gak bisa bercampur dengan yang kotor-kotor. Jadi apa yang bukan ada di surga harus disingkirkan. Tuhan katakan jadilah kudus sebab aku kudus. Dan kita kudus bukan karena kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus yang terus bekerja, Roh Kudus yang terus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memampukan kita hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam kebenarannya. Beri diri sepenuhnya untuk dikendalikan, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, sekalipun banyak hal yang sepertinya saudara berusaha menguasai kita, tapi saya mau katakan anak-anak Tuhan gak bisa dikuasai oleh apapun, hanya dikuasai Roh Kudus, amin. Hanya Tuhan yang bisa menguasai hidupmu. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa menguasai hidupmu. Dan Tuhan menguasai hidup saudara dan saya. Kekudusan yang akan melingkupi, kekudusan yang akan nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus datang segera. Bukan hanya Dia membangun gerejanya, bukan hanya Dia menyucikan, menguduskan gerejanya, tapi yang ketiga, Dia mempersiapkan gerejanya. Tuhan saat ini sedang menyiapkan tempat bagi kita. Surga sudah Tuhan siapkan. Dan Tuhan katakan, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan saatnya nanti aku akan menjemputmu kembali. Membawamu kepadaku. Sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ingat saudara, bukan hanya surga yang disiapkan buat kita. Bukan hanya rumah, tempat tinggal di rumah Bapa yang disediakan bagi kita. Yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita. Tapi kita juga dipersiapkan bagi Dia. Kita dipersiapkan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Kita dipersiapkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kita dipersiapkan untuk bisa bersama dengan Dia, menyatu dengan Dia selama-lamanya. Dipersiapkan untuk tinggal hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa selama-lamanya. Ini gak main-main saudara. Tuhan gak sembarangan mengizinkan orang masuk dalam kerajaannya. Tuhan katakan bukan hanya yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaanku. Tapi yang melakukan kehendakku. Siapa yang melakukan kehendak Tuhan? Yang mengasihiku. Jika kamu mengasihiku, kamu melakukan kehendakku. Tuhan mempersiapkan gerejanya. Dia menguduskan kita, Dia membersihkan kita. Dan Dia menampilkan kita indah di hadapannya. Efesus 5 ayat yang ke-26 dan 27. Dia dapat menguduskannya dengan firman.
setelah membersihkannya dengan pemandian air, supaya dia dapat menampilkan di hadapannya gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut, atau sesuatu yang serupa itu, yakni gereja yang kudus dan tanpa celah. Ketika Esther ya dipilih menjadi ratu, dia dipersiapkan. Saudara dan saya sedang dipersiapkan. Boleh katakan kiri kanan, kamu sedang dipersiapkan. Kita sedang dipersiapkan. Tuhan mengasihi kita, iya. Dia mengasihi kita, dia menerima kita apa adanya, tapi dia terlalu mengasihi kita. Sehingga dia tidak akan membiarkan kita jadi apa adanya. Kalau kita, saudara, kita mengasihi seseorang, kita nggak akan biarkan orang itu tampil ngawur-ngawur, saudara. Kalau saya bilang sama anak saya, nak, ini kalau ada kaos-kaos yang lubang mama buang ya. Kalau ada kaos-kaos yang udah molor, yang udah jelek, tolong jangan dipakai ya. Mama minggirin ya gitu. Sebagai orang tua saya nggak mau anak saya pakai baju sembarangan. Saya nggak mau pakai baju yang lusuh-lusuh. Saya setrikain bajunya, saya steam, saudara. Saya rapikan bajunya. Saya nggak mau anak saya tampil sembarangan. Saudara, sebagai pribadi yang begitu mengasihi kita, dia tahu. Dia mau membuat kita itu tanpa celah di hadapannya. Dan dia mempersiapkan kita. Setiap hari, Pastor Billy Graham katakan, setiap hari adalah hari persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Saudara dan saya dijadikan Tuhan semakin indah, semakin indah. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi yang terpenting di hadapannya Tuhan, saudara. Sebab kita diciptakan untuk Tuhan. Kita dipersiapkan untuk Tuhan. Siapa di sini percaya kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya? Boleh berikan tepuk tangan bagi pemilik kehidupan kita. Amin. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita. Marilah kita bersukaria. Marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba. Dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Siap-siap, saudara. Siap-siap. Sewaktu-waktu kita bisa dijemput Tuhan. Bu Hana pernah bilang, Mama itu bayangkan pelayanan Mama ini bisa-bisa terakhir. Kita gak pernah tahu kapan pelayanan kita, kapan kita terakhir ke gereja. Saya juga lihat banyak hamba Tuhan itu tahu-tahu waktu lagi khotbah dipanggil Tuhan. Saudara. Kita gak pernah tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita kembali. Kedatangannya seperti pencuri katanya. Yang gak disangka-sangka. Tapi Tuhan katakan berdoalah dan berjaga-jagalah denganku. Saya percaya setiap hari adalah hari persiapan kita. Setiap waktu adalah hari persiapan kita. Sebab itu Tuhan bilang tinggallah denganku, melekatlah denganku. Abide in me. Dan aku ada di dalammu. Dan kita tahu ketika kita selalu di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Sewaktu-waktu kita selalu siap dijemput oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan bukan hanya sekali lagi mempersiapkan surga bagi kita. Tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk tinggal di surga. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Yang turun dari Elohim, dari langit yang telah dipersiapkan sebagai pengantin wanita yang didandani untuk suaminya. Tuhan saat ini menanti-nantikan saatnya untuk membawa kita segera bersama dengan Dia. Bukan hanya kita yang menantikan Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan juga menantikan waktunya. Mari kita lihat Matius 24 ayat 33, saya undang juga pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, bahkan sudah berada di ambang pintu. Kalau sudah di ambang pintu, saudara, itu sudah sebentar lagi gitu ya. Sudah sebentar lagi masuk, udah di pintu, bukan masih di jauh, masih di jalan, saudara. Apalagi Yakobus 5 ayat 8. Bersabarlah, teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sabar, sabar, teguhkan hatimu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Di ayat yang ke-9, saudara. Sesungguhnya hakim sedang berdiri di depan pintu.
2 kali disebut ya, sudah di ambang pintu dan sedang berdiri di depan pintu. Di ayat yang ke-11 kita menganggap berbahagia mereka yang dapat bertahan. Waktunya sebentar lagi. Jadi kalau saudara di sini ada yang merasa Tuhan kapan ya? Kayaknya aku pengen cepet-cepet. Tuhan bilang sebentar lagi. Waktunya sudah sangat singkat. Dan yang terakhir sekarang Ibrani 10:37. Sebab sedikit waktu lagi Dia yang akan datang segera tiba. Dan Dia tidak akan menunda-nunda kedatangannya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bawa kami untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau Tuhan mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh how I love You Lord. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mau lebih mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama bangkit berdiri. Lebih dalam nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih dari untuk bisa lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, lebih mengasihi lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan lembut katakan pada Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Tolong Tuhan, bawa hati kami untuk merindukan Tuhan lebih dari yang lain Tuhan.
buat kami lebih mengasihi Tuhan lebih lagi dari yang lain Tuhan. Ngasihimu lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Bawa kami lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dari